Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Andarini selaku dosen pengempu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD2 dan juga teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait hakikat, teknik, strategi, metode dalam menulis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Ahmad Husaini dengan NIM 3430200001. Yang kedua, saya Citrastia Hadini Yakti dengan NIM 343020000118. Yang ketiga, ada Fadil Oktavian dengan NIM 343020000103. Dan yang terakhir ada Fajar Wahyu Hidayat dengan NIM 3430200004. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat menulis dan tujuan menulis. Menurut Henry Guntur Taigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan menurut Burhan Nurgiantoro, menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa, sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa secara tidak langsung, dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu tujuan menulis. Tujuan menulis menurut Suparno dan Muhammad Yunus, yaitu menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, menjadikan pembaca beropini, menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang terkemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Sedangkan menurut Hugo Harting, yaitu tujuan penugasan, tujuan altruistik, tujuan persuasi, tujuan informasi, tujuan penyataan diri, tujuan kreatif, dan tujuan pemecahan masalah. Jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis diantaranya sebagai berikut. 1. Menulis persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang telah disampaikan oleh penulisnya. 2. Menulis deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. 3. Menulis narasi. Narasi merupakan ragam wacana yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. 4. Menulis argumentasi. Argumentasi merupakan ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang telah disampaikan, disajikan secara logis, kritis, dan sistematis dari bukti-bukti yang dapat memperkuat kebenaran pendapat yang telah disampaikannya. 5. Menulis eksposisi. Eksposisi merupakan ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Syarat-syarat karangan yang baik. 1. Kejelasan tema. 2. Kesesuaian isi dengan judul. 3. Kesesuaian jenis karangan. 4. Ketepatan ide dalam paragraf. 5. Ketepatan susunan kalimat. 6. Ketepatan pemilihan kata atau diksi. 7. Ketepatan penggunaan ejaan. Teknik keterampilan menulis. Yang pertama ada menulis berdasarkan rangsangan visual, yaitu kegiatan menulis yang dapat dilakukan dengan cara menyajikan gambar atau film yang membentuk rangkaian cerita. Kemudian siswa diminta untuk membuat karangan berdasarkan gambar atau film yang telah diperlihatkan.
Yang kedua, ada menulis berdasarkan rangsangan suara. Kegiatan menulis ini dilakukan dengan cara menyajikan suara yang dapat berbentuk dialog, ceramah atau diskusi dan tanya jawab, baik yang berupa rekaman suara maupun secara langsung. Siswa bisa disuruh membuat karangan berdasarkan rekaman yang telah didengarkan. Yang ketiga, ada menulis dengan rangsangan buku. Kegiatan menulis ini dilakukan dengan cara menyajikan teks bacaan dan siswa diminta untuk membuat karangan berdasarkan teks yang telah dibacanya. Yang keempat, menulis laporan kegiatan. Menulis laporan ini dilakukan dengan cara meminta siswa untuk membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan, seperti melakukan kegiatan wawancara, mengikuti khotbah Jumat, mengikuti seminar atau kegiatan perkemahan, dan kegiatan penelitian sederhana yang telah dilakukan. Yang kelima, menulis surat kegiatan. Menulis surat dilakukan dengan cara siswa diminta untuk menulis sebuah surat, misalnya surat resmi yang dapat berupa surat lamaran kerja, atau surat undangan rapat, atau surat pribadi yang berupa surat kepada orang tua dan teman. Yang keenam, menulis berdasarkan tema tertentu. Kegiatan menulis ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan sebuah atau beberapa topik dan siswa diminta untuk membuat suatu karangan berdasarkan topik yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir ada menulis karangan bebas. Menulis karangan bebas dilakukan dengan cara meminta siswa untuk membuat karangan dengan tema dan sifat karangannya dapat ditentukan sendiri oleh siswa. Nah, dari teknik keterampilan menulis ini juga terdapat teknik menulis versi lain, yaitu yang pertama ada teknik pancingan kata kunci, yaitu ketika pembelajaran menulis, guru memberikan kata pokok yang dijadikan pangkal atau ide untuk merangsang daya kreasi dan imajinasi siswa, supaya memiliki kemampuan yang terlatih. Teknik pancingan kata kunci ini juga menjadikan proses mengingat menjadi lebih menyenangkan, sehingga siswa dengan mudah mengingat kembali pengalaman pribadinya yang akan dapat dituangkan ke dalam suatu tulisan untuk berlatih. Yang kedua ada teknik 3M. Teknik 3M merupakan singkatan dari mengamati, meniru, dan menambahi. Teknik ini biasanya diterapkan dalam menulis teks berita. Yang ketiga ada field trip. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajar anak didik di bawah bimbingan guru untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud belajar. Kegiatan ini sangat sesuai untuk meningkatkan pembelajaran menulis deskripsi ketika siswa berlatih menulis. Yang keempat ada teknik pengandaian 180 derajat berbeda. Teknik ini membantu siswa dalam menulis cerita, khususnya narasi. Teknik ini dinamakan dengan pengandaian 180 derajat karena cara yang digunakan adalah mengembalikan tokoh cerita yang sudah ada di masyarakat, misalnya cerita Maling Kundang, di mana cerita tersebut yang menjadi tokoh jahat adalah Malin. Namun dengan teknik ini siswa menulis tokoh jahatnya adalah Ibu Malin. Yang kelima ada teknik kancing gemerincing. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam melengkapi cerita rumpang. Teknik ini juga harus menggunakan kancing sebagai alat perantara untuk membantu pembelajaran. Dan yang terakhir ada teknik menulis cerita. Teknik menulis cerita dibagi menjadi 3, diantaranya adalah menyusun kalimat, memperkenalkan cerita, dan menulis untuk keperluan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya yaitu metode menulis. Dalam metode menulis terdapat 6 metode. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung yaitu metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dipelajari secara bertahap. Lalu yang kedua yaitu metode komunikatif. Metode yang didesain harus mencakup semua keterampilan berbahasa, dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan prosedur akhir. Yang ketiga yaitu metode sugesti imajinasi. Metode pembelajaran menulis dengan cara
memberikan sugesti lewat lagu untuk merangsang imajinasi siswa. Lalu yang keempat, metode example non-example, yaitu metode belajar menulis yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. Lalu yang kelima yaitu metode integratif. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu atau A, interbidang studi, artinya beberapa aspek dalam suatu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Yang B yaitu antar bidang studi, artinya pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi. Sebagai contoh, antara bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lain. Yang keenam, yang terakhir yaitu metode kontekstual, yaitu metode yang dapat diterapkan dalam salah satu pembelajaran menulis deskripsi. Siswa dapat belajar dalam situasi dunia nyata, tidak dalam dunia khayalan. Ada pula metode menulis versi lain. Yang pertama yaitu metode sugestopedi. Metode ini lebih mengarahkan pada pemberian sugesti, menjadikan siswa merasa tenang, santai, menikmati suasana sehingga mental mereka benar-benar siap menerima materi pembelajaran tanpa paksaan, sehingga semua siswa dapat membuat suatu tulisan. Yang kedua yaitu metode total physical response. Metode ini lebih menitik beratkan pada pembelajaran kebebasan kepada siswa dalam membekali dirinya dengan keterampilan komprehensif hingga mereka betul-betul merasa siap untuk menulis meski diakui bahwa para siswa tetap kesulitan untuk mengungkapkan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Yang terakhir, yang ketiga, metode the silent way. Metode ini lebih menitik beratkan pada pembelajaran kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan membiasakan siswa berlatih menulis buku harian, puisi, jadwal atau agenda kegiatan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu strategi menulis. Di dalam strategi menulis terdapat 6 strategi. Yang pertama, strategi pra-menulis. Kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa diantaranya mengingat kembali pengalaman, membaca atau menyimak cerita, mengumpulkan gagasan, mengorganisasikan pikiran, membahas ide dengan orang lain, lalu memilih bentuk tulisan, lalu mempertimbangkan pembaca, curah pendapat dengan daftar pengelompokan, menulis cepat, dan latihan kembali untuk mengembangkan bercerita, peta, plot, diagram. Lalu strategi yang kedua yaitu strategi penulisan. Kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa diantaranya menuangkan gagasan di antara kertas, fokus pada makna dan isi, lalu merasa bebas bereksperimen, memahami bahwa manusia menulis berubah-ubah, lalu mencoba kemungkinan yang berbeda-beda, membicarakan draft dengan orang lain, dan latihan kembali secara berulang-ulang. Lalu yang ketiga yaitu strategi pasca penulisan. Kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa yaitu membaca kembali selama dan sesudah menulis draft, memikirkan kembali yang ditulis, berbagi dengan orang lain, membahasnya dengan guru dalam conference, mengubah, menambah, mengurangi, memodifikasi draft, lalu mengklarifikasi makna, mengembangkan gagasan, mengoreksi bagian revisi, membicarakan dengan guru dalam konferensi, lalu meminta bantuan teman untuk menyempurnakan, lalu menyusun kembali dalam frase, dalam kalimat, lalu mengecek lafal, ejaan, tanda, bentuk, dan penggunaan, dan
mengidentifikasi dan mengoreksi setiap bagian. Lalu yang keempat, strategi menulis terbimbing. Di dalam strategi menulis terbimbing, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan kepada siswa dalam setiap tahapannya selama proses berlangsung. Langkah pembelajaran menulis terbimbing yaitu yang pertama persiapan, lalu yang kedua menulis, yang ketiga penyuntingan, dan yang keempat berbagi dengan siswa. Yang kelima yaitu strategi curah pendapat atau gagasan brainstorming, yaitu merupakan strategi yang dilakukan untuk menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta didik atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali pengalamannya yang berkaitan dengan tema menulis yang telah ditentukan. Dan yang keenam, strategi citra atau strategi cari ide tulisan tanpa ragu. Di dalam strategi ini, Tom King menyatakan bahwa menulis cepat tanpa melalui 5 tahap proses menulis diperlukan oleh siswa, terutama untuk melatih siswa dalam menuliskan ide dan kata-kata kunci saat kegiatan menulis. Tulisan tersebut tidak perlu disempurnakan, dirapikan seperti pada bentuk tulisan formal. Sekian materi tentang hakikat, teknik, metode, dan strategi menulis. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.